Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam program GPD Villa Melati Mas Menyapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mau melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita sebentar mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua 1 ayat 9 yang berbunyi demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Untuk memahami ayat ini, kita perlu tahu latar belakang daripada ayat ini terlebih dahulu, di mana pada saat itu Yosua baru saja kehilangan Musa, seorang pemimpin besar bangsa Israel yang memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan yaitu tanah Mesir yang menuju tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan dan melewati padang gurun selama 40 tahun. Sekarang tanggung jawab memimpin bangsa besar itu yang sulit jatuh kepada pundak Yosua. Bayangkan tekanan yang dirasakan oleh Yosua memimpin bangsa yang besar, menghadapi kota-kota yang kuat, menghadapi ketakutan dan keraguan bangsa Israel. Tuhan tahu Yosua bisa merasa gentar, itulah sebabnya Tuhan menegaskan kepada Yosua, "Kuat dan teguhlah hatimu, sebab aku menyertai kamu." Saudara, kita pun dalam kehidupan ini sering menghadapi tantangan seperti Yosua. Dalam kehidupan kita menghadapi kita diperhadapkan dengan keputusan yang besar, pergumulan pribadi, dan ketidakpastian masa depan. Tuhan ingin kita mengingat bahwa keberanian bukan hanya berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari keyakinan yang timbul dengan iman percaya bahwa Allah menyertai kita. Nah, dalam Yosua 1 ayat 9 ini ada 3 pesan penting yang bisa kita pahami. Yang pertama, kuat dan teguh. Kata kuat dan teguh mengandung arti bertahan, tidak goyah di tengah kesulitan. Tuhan tidak hanya meminta Yosua untuk berani, tapi juga konsisten dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kekuatan itu bukan dari fisik semata, tetapi dari iman yang teguh. Yang kedua, jangan kecut dan tawar hati. Kecut dan tawar hati menggambarkan ketakutan dan rasa putus asa. Tuhan tahu kita manusiawi, kita bisa merasa takut, ragu, ataupun lelah. Namun Dia menegaskan agar kita menolak, membuang ketakutan itu, bukan dengan kemampuan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, tetapi dengan mengingat janji dan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menyertai. Bukan kita sendiri yang melangkah, tetapi karena ada Tuhan yang selalu menyertai di setiap hidup kita, yang selalu ada di setiap musim hidup kita, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi. Dalam setiap tantangan, keputusan ataupun langkah hidup, Allah tidak sekalipun meninggalkan kita. Penyertaannya memberi kita kekuatan untuk menghadapi ketidakpastian dengan keyakinan. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, bagaimana kita mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kita? Dalam pekerjaan atau sekolah maupun kuliah, saat menghadapi tugas berat atau ujian, jangan menyerah pada rasa takut. Ingat bahwa Allah menyertai kita untuk memberikan hikmat dan keberanian. Dalam keluarga dan relasi, saat terjadi konflik atau masalah rumah tangga, jangan kecut hati. Teguhlah dalam kasih dan pengampunan, karena Tuhan Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Baik dalam pergumulan pribadi, ketika kita menghadapi rasa takut, kita menghadapi rasa sakit, kehilangan, atau ketidakpastian, percayalah bahwa Tuhan setia menyertai setiap langkah kita. Ketika kita lemah, kekuatan itu muncul ketika kita menyerahkan rasa takut itu kepada Dia dan bergantung padanya. Keberanian itu lahir dari penyertaan Tuhan, bukan dari kemampuan kita sendiri. Saat kita merasa lelah, kita merasa lemah, itu justru momen yang tepat untuk mengingat
perkataan janjinya Tuhan, di mana Dia berkata, "Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Inilah menjadi renungan rema bagi kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah selalu setia dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk kuat dan teguh dan menolak rasa takut itu Tuhan. Dan juga kami dengan iman dan percaya bahwa Engkau yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah menjadi doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.